Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan atau KORAL soroti kebijakan penangkapan ikan terukur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sekretaris KORAL, Mida Saragih, mengatakan kebijakan penangkapan ikan terukur ini memberi peluang kepada investor di dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan sumber daya ikan pada zona-zona industri melalui perizinan khusus berjangka 15 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Meisya Marasabesi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Meisya. Baik, halo Firda, halo Tribuners, saya Meisya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com. Ingin melaporkan terkait dengan konferensi pers yang digelar pada Selasa 27 September 2022 kemarin, yang dimana terkait dengan kebijakan penangkapan ikan terukur yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Yang dimana mereka berusaha menerapkan kebijakan itu berbasis kuota dan zonasi, Tribuners. Bahkan kebijakan ini sedang dalam tahapan uji coba, Tribuners, untuk perizinan khusus pada 3 yaitu pada Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Tual di Maluku, kemudian PPN Ternate di Maluku Utara, dan PPN Kejawanan di Jawa Barat, Tribuners. Kebijakan ini dibuat sebagai salah satu upaya mendongkrak penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor perikanan sebesar 12 triliun rupiah pada 2024 atau meningkat 1 triliun dari tahun 2021. Dan Tribuners, koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan atau yang disingkat sebagai KORAL menyoroti kebijakan ini. Dalam konferensi persnya, Sekretaris KORAL Mida Saragih mengatakan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur ini memberi peluang bagi investor di dalam dan di luar negeri untuk memanfaatkan sumber daya ikan pada zona-zona industri melalui perizinan khusus berjangka 15 tahun. Dan juga Tribuners, menurut mereka, kebijakan penangkapan ikan terukur ini diambil oleh investor. KORAL menilai berarti nasib nelayan kecil akan semakin terpinggirkan. Menurut KORAL, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota jangan sampai mengulang kegagalan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya ikan dengan memberikan akses khusus bagi pemodal di zona tertentu. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Meisya dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Sekretaris KORAL Mida Saragih dan berikut liputannya untuk Anda. Kita punya satu kebijakan perikanan tangkap yang harus kita sikapi bersama. Namanya kebijakan penangkapan ikan terukur. Nah, kebijakan ini didorongkan sejak setahun belakangan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan saat ini sedang dalam tahapan uji coba. Nah, awalnya formatnya dalam bentuk kontrak penangkapan ikan terukur di beberapa zona di kawasan wilayah penangkapan perikanan Indonesia. Kita sekarang ada 11 WPP dan dari 11 WPP itu diambil 6 untuk zona industri dan kemudian ada zona untuk nelayan lokal. Nah, permasalahannya, problemnya adalah hari ini perikanan tangkap kita itu sudah mengalami yang namanya fully fish atau penangkapan ikan yang berlebih atau juga overeksploitasi, penangkapan ikan yang sudah tereksploitasi sepenuhnya. Nah, hampir semua kondisi WPP kita itu mengalami situasi yang sama. Nah, lalu zona penangkapan ikan terukur, zona industri hari ini didorongkan untuk kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku itu 714, 718, 715, itu kawasan yang dalam kajian Kementerian Kelautan sudah mengalami fully fish dan juga overeksploitasi. Nah, kami melihat bahwa kebijakan ini tidak menjadi prioritas hari ini karena sudah jelas kita mengalami stok ikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.